Saya akan mulai. Thank you semua. Nah, ini ada Pak Anton Estondo, double quadrant ANS, ya. Thank you so much, Pak, untuk support-nya. Halo, Pak Edi. Pokoknya kalau yang udah muncul, apalagi pernah menjadi community representatif, jangan diam-diam ya. Nanti saya todong. Siap. Thank you so much. Oke, sekarang kita mulai. iCommunity, visi dan misi. Oke, sebelum saya mulai, saya persiapkan apakah sudah bisa terlihatkah? Bentar ya. Sudah record ya, tapi belum share screen. Record sudah, tapi tinggal share screen. Oke. Ya, recordnya sudah ya, Bro Juanda ya. Thank you. Siap. Oke. So, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di acara Saraf Adel, kolaborasi dengan iCommunity. Dan malam hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang apa itu iCommunity gitu ya. Nah, jadi visi misi dari iCommunity, visinya dulu yang pasti adalah menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Dan misinya adalah merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, kemudian menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Dengan tagline adalah Share Network, Grow Net Worth. Dan berikut adalah tujuan dari iCommunity. iCommunity mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Kemudian, kode etik di iCommunity adalah kami, para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Dan kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur dan diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Oke, tadi adalah perkenalan atau pembacaan visi misi dari iCommunity. Terima kasih sekali lagi kepada Bro Juanda yang mewakili iCommunity dengan teman-teman semua tim founder dan co-founder di iCommunity untuk kolaborasinya bersama dengan Startup Huddle Jakarta. Dan sekarang saya sedikit sharing tentang Startup Huddle Jakarta. Nah, Startup Huddle Jakarta adalah sebuah program ya yang dimulai oleh Global Entrepreneurship Network yang sekarang ini kurang lebih ada 50 komunitas ya chapter di seluruh dunia dan lebih dari 30 negara yang terlibat dan mengadakan
acara Startup Huddle seperti ini. Dan Startup Huddle itu adalah sebuah program yang didesain untuk membantu satu entrepreneur di satu waktu dan sekaligus memperkuat ekosistem lokal dari startup lokal, ya, sehingga kita bisa membantu entrepreneur menemukan sebuah solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi pastinya. Dan pastinya tantangan itu, ya, yang mereka hadapi itu, mereka bisa mendapatkan bantuan itu dari keterlibatan di komunitas lokal, ya, yang dimana kita tahu bahwa dengan banyaknya orang-orang yang mempunyai background pengalaman dari berbagai bidang ilmu atau pengalaman, maka bisa memberikan feedback ataupun memberikan insight yang sangat membangun untuk founder ataupun entrepreneur yang sedang berusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Oke, dan kurang lebih ini adalah format yang biasanya ada di acara Startup Huddle. Jadi kurang lebih kalau event offline itu ada networking-nya, ya kalau di online juga sama. Tadi kita ngobrol ya 15 menit, kemudian ada pembacaan pesan-pesan, dan kemudian nanti ada teman-teman dari community representatif yang sharing sedikit tentang expertise-nya mereka, sehingga para audiens ini bisa kenal juga semua. Dan kemudian ada presenter yang akan mempresentasikan ide bisnisnya, sehingga bisa dikenal oleh para audiens dan bisa mendapatkan feedback yang membangun dari community representatif ataupun dari para audiens. Dan kurang lebih seputar itu, ya. Kalau ada 2 startup di satu waktu, maka biasanya polanya sama. Nah, kemudian apa sih yang membuat kami itu menjalankan Startup Huddle itu dibilang sukses? Sebenarnya sukses yang kami maksud adalah di mana kami mengadakan event ini dan fokus kami kepada si founder, dan kita semua benar-benar memberikan satu pandangan yang baik. Baik kadang-kadang mungkin pertanyaan yang sangat tajam ataupun masukan yang mungkin tidak pernah terfikirkan. Tapi semua itu di tahap awal ini adalah lebih kepada memberikan hal-hal yang positif, gitu ya. Karena Startup Huddle ini bukan acara seperti Shark Tank ataupun bukan seperti kompetisi, bukan. Tetapi stepping awal kita memberikan mereka masukan-masukan yang sangat membangun, dan kita tidak mengkritik. Kita tidak menilai secara teknis dari bahan presentasinya, dan biarlah ini menjadi satu culture yang di Startup Huddle lakukan, yaitu memberikan insight-insight yang baik ataupun pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Oke, jadi itu menurut kami adalah satu hal yang kami bilang sukses. Nah, ini adalah foto-foto dari para community representatif dan juga presenter. Di sini ada Deliana Octaviani, founder Tenang Delivery, dan owner dari PT Diva Insa Kreasi. Kemudian ada member community yang telah bergabung pada malam hari ini. Thank you so much untuk Pak Adi Widya, Independent Business Consultant, sudah mau menjadi community representatif, sudah meluangkan waktu untuk hadir di malam hari ini, dan pastinya juga
thank you juga sama Pak Roy DWK, yaitu Pak Roy adalah CEO Coin Group dan Good Link Startup Engine Koperasi Digital Revolution. Dan ada juga dari Dr. Vitar Abadi MBA, Deputy Head of Business Graduate School, Swiss German University, dan Consumer Behaviorist. Thank you so much untuk ketiga community representatif yang sudah mau saya dan Bro Ans itu gangguin untuk minta waktu menjadi community representative di sini. Dan terakhir adalah saya, Edi Wiharja, founder dari Impactner Startup Business School, dan juga sebagai organizer Startup Huddle yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan Startup Huddle Jakarta di Indonesia. Dan juga saya akan menjadi moderator di malam hari ini. Dan sebelumnya, oh ya, di sini ada kegiatan yang sudah selama ini kami lakukan di Amerika, di online, baik dengan iCommunity ataupun yang kita lakukan sendiri. Dan ini semua adalah teman-teman yang kita berikan waktu ya untuk presentasi, kemudian untuk diberikan masukan, dan ya semua ini kami lakukan benar-benar karena kami mau memberikan dampak ataupun memberikan kontribusi walaupun sedikit untuk Indonesia. Oke, dan thank you so much. Itu dari saya, perkenalan tentang Startup Huddle. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di acara ini, saya ucapkan terima kasih dan tetap pantau-pantau terus dari sosial media kita di Startup Huddle Jakarta, ataupun kalau mau lihat acara-acara yang sebelumnya, itu bisa lihat di YouTube Startup Huddle Jakarta. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit nih, ya. Di saat ini sebelum presenter mulai, saya akan memberikan waktu kepada ketiga community representatif kita untuk sedikit memberikan sharing pengalaman mereka yang bergerak di dunia seputar bisnis ataupun startup gitu. Sehingga kita bisa tahu atau mungkin mendapatkan satu cerita ya yang mungkin kita bisa belajar sama-sama di malam hari ini dari apapun yang menjadi pengalaman mereka. Oke, tanpa lama-lama lagi, saya akan berikan waktu kepada tiga community representative ini, ya, dan yang dimulai oleh Dr. Vitar dulu. Maksimal nih waktu sharing ya, kurang lebih 5 menit ya. Nanti saya akan ingatkan, maaf kalau saya akan mengingatkan langsung open mic. Dan kemudian setelah itu, seperti rundown yang sudah saya berikan, dilanjutkan oleh Pak Roy dan Pak Adi untuk sama sharing tentang seputar yang pengalaman di entrepreneurship ataupun di startup, dan expertise-nya di bagian apa, sehingga kita semua di sini menjadi lebih mengenal profil community representative kita. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, saya berikan kepada Bro Vitar pertama kali untuk menyampaikan siapa Bro Vitar, kemudian ada expertise-nya di mana, dan juga kemudian sama ada pengalaman yang berhubungan dalam membangun entrepreneurship ataupun startup. Kurang lebih begitu. Silakan. Thank you, Bro Edi. Apakah suara saya jelas terdengar ya? Luar biasa.
Mantap. Thank you Bro Edi, selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Peter. Saat ini saya aktif mengajar di Swiss German University, expert di subjek consumer behavior, ya, strategic management dan marketing. Ya, saya lebih suka disebut sebagai consumer behaviorist karena satu, consumer itu tidak bisa kita jengkal. Ya, tidak bisa kita bilang saat ini consumer kita seperti ini dan it will happen atau akan berlaku pada tahun depan atau 2 tahun lagi. Nah, itu yang membuat saya sangat menarik mempelajari seorang consumer itu seperti apa. Terlebih lagi ketika kita berbicara consumer, kita berbicara juga tentang segmentasi. Nah, ini yang hal-hal ini yang membuat saya sangat menarik bagi saya sendiri untuk mempelajari what will be the next consumer behavior? Pattern-nya seperti apa sih? Apalagi dengan adanya teman-teman di sini startup, teknologi, AI ya, dengan e-commerce yang beberapa tahun lagi itu aja sudah membuat consumer behavior seorang consumer itu sangat berubah. Pandemi membuat behavior consumer itu lebih terpacu kepada it's not about buying, it's about entertaining ya. It's not about product knowledge, it's about transparency of a product to a customer. Mengenai startup sendiri, seperti saya sampaikan tadi, saya share kembali. Sebelumnya saya kuliah dan kuliah S2 dan bekerja di Jerman. Nah, di situ saya melihat bagaimana UKM atau startup di Jerman itu mereka sangat percaya diri, Bapak Ibu. Ya, bahkan mereka berani tanpa ada dukungan pemerintah untuk mengeksplor negara-negara lain. Oke, untungnya mereka ada brand European Union, gitu ya. Ketika mereka bawa suatu negara, sebut saja Jerman gitu, negara-negara mitranya sudah langsung matanya melotot lah untuk bekerja sama. Nah, hal-hal tersebut yang membuat saya terpanggil untuk why not we make a collaboration ya for Indonesian startup community UKM ya. Let's go abroad ya. Let's challenge ourselves ya and be exist in their market ya. So my dream is that Indonesia tidak lagi menjadi pasar, tapi Indonesia menjadi produsen, gitu ya. Indonesia tidak lagi menjadi objek, tapi Indonesia menjadi cikal bakal teknologi atau ide-ide yang luar biasa. Mungkin begitu Bro Edi dan Bapak Ibu semua, karena kalau tidak saya ATM, auto talk machine. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Peter. Itu sudah mendarah daging karena seorang dosen pasti harus berbicara kan. Kalau dosennya nggak bicara, jadi dia ngapain di kampus ya gitu. Setuju, itu makanya Bro. Jadi kalau nggak itu repot saya nanti. Oke, thank you so much. Nah, sepertinya yang kedua adalah dari Pak Roy. Siap. Ya, silakan. Tes suaranya nih. Kedengaran semuanya nih. Wah, kedengaran. Mantap. Sip. Mantap. Salam kenal ya teman-teman semua. Saya Roy DWK. Posisi sekarang lagi di Surabaya. Sehari-hari Surabaya, Sulawesi, Jakarta lah. Ngurus banyak, ada beberapa perusahaan yang harus kami urus. Saya cerita sedikit. Saya dari kuliah itu nggak bisa diem. Jadi pagi kuliah, siang kerja di agent properti, dulu sales, sorenya ngajar renang, malamnya main band. Jadi dari posisi kecil udah nggak ada orang tua, jadi hidup di kota besar tanpa orang tua, tanpa modal dan sebagainya. Benar-benar menjalaninya itu dari minus, dari bawah. Nah, buku-buku yang mempengaruhi saya itu saya masuk di buku di era apa yang saya baca itu sangat mempengaruhi. Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant. Jadi hati-hati apa yang kalian kumpulin, apa yang kalian baca itu ternyata mempengaruhi. Saya tertampar sekali tahun 98 ketika Indonesia lagi goncang. Saya udah mulai masuk melihat saya ini ngajar renang dapat 10 juta. Kalau 10 juta
itemnya segini, kalau 20 juta itemnya seberapa. Nah, saya nggak boleh nih hanya terus comfort zone, saya harus berubah. Nah, akhirnya saya mulailah berusaha untuk jadi pengusaha. Karena ketika saya ngelamar kerja itu, saya terpepet masalah nilai. Jadi saya mau nggak mau akhirnya jadi pengusaha. Nah, mulailah saya melihat peluang-peluang yang ada di sekeliling saya dari problem yang ada. Saya melihat dari problem yang dibutuhkan di dalam properti, yaitu maintenance property. Saya mulai nyuplai 1 orang, 2 orang. Ya sekarang kurang lebih hampir 20 tahun, karyawan sudah di atas hampir 2.500. Di situ saya melihat peluang lagi, ternyata mereka butuh odol, sabun, dan terigu. Akhirnya saya bikin yang namanya warung digital. Lalu saya lihat ternyata mereka ada kebutuhan lagi apa? Mereka ada kebutuhan lagi keuangan. Saya bikin koperasi digital. Ya ini lagi saya bikin namanya Goodlink. Karena saya percaya banget 10 tahun terakhir ini bisnis yang tanpa terkait dengan teknologi dan digital itu akan tertinggal jauh. Suka nggak suka, kita harus ke sana. Kalau di Amerika itu ada Elon Musk, ya paling tidak di Gading Pantai Surabaya itu ada Mas Elon gitu ya. Saya berusaha untuk menghibur diri saya sendiri. Nah, saya melihat Indonesia mestinya dengan penduduk yang hampir 300 juta, Singapura itu nggak ada apa-apa. Benar yang tadi Pak Peter katakan. Sebenarnya apa yang dikatakan sama Kus Plus, Indonesia itu bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Gila, Indonesia ini kaya banget. Ada kepiting, ada udang, ada ikan, macam-macam. Singapura itu lo nggak punya apa-apa. Bahkan kalau kita lihat Brother Peter itu kan di Jerman, dekat dengan Liechtenstein kalau nggak salah. Itu cuma 160.000 kilometer luasnya, di sebelahnya Swiss. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia termasuk negara yang kaya sekali di dunia ini. Indonesia ini punya banyak. Saya berharap, kalian bisa lihat dari sepenggal yang saya ceritakan. Dari SDM saja, kita sudah bisa jadi apa? Kita punya TKI TKW ada 30 juta, angkatan kerjanya kita ada 144 juta. T-nya kita saja sudah bikin VOC kaya. Jadi saya menyambut baik dengan adanya Startup Huddle, iCommunity seperti ini. Indonesia ini luar biasa, sudah ada Nadiem Makarim. Kami menyambut baiklah. Dulu di zamannya saya memulai itu tidak ada fasilitas yang seperti ini. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo, kalau kita bicara teh dan gula serta air, itu ketika berkolaborasi, itu menghasilkan nilai yang jauh lebih daripada nilainya dia kalau berdiri sendiri. Batman tetap butuh Superman, Superman ya tetap butuh Batman. Tidak ada orang sukses sendirian. Ayo kerjasama. Melalui agenda-agenda yang seperti ini, saya menyambut sangat positif siapapun. Ayo datang bergabung. Nggak ada lo, nggak rame. Udah, sekian dari saya, Pak. Thank you so much. Wah, ini menyejukkan juga nih. Nggak ada lu, nggak rame ya Pak. Nggak ada lu, nggak rame nih gitu. Oke, thank you so much. Nah, sekarang untuk Pak Adi, silakan Pak Adi sama waktunya juga. Thank you. Thank you, Bro Edi. Salam kenal buat teman-teman semua. Dengaran suaranya ya? Kedengeran. Ya, jadi saya mungkin agak berbeda background dengan beliau berdua, tapi saya ada kesamaan dengan Pak Peter. Pertama kali saya selesai kuliah, pernah jadi dosen juga 2 tahun. Kemudian habis itu bergerak menjadi profesi auditor cukup lama, kemudian jadi profesional selama 33 tahun. Bidangnya itu ranging from accountant, kemudian menjadi corporate finance, masuk juga ke sistem dan informasi. Itu yang paling terakhir saya masukin. Terus S2-nya kuliah di Strategic Management, S1 saya itu akuntansi, sampai sekarang masih anggota IAI, Ikatan Akuntan, register. Itu pengalaman
sekilas edukasinya. Kemudian untuk pengalaman bisnis itu cukup panjang, 33 tahun. Bisnis yang pernah saya masukin sebagai karyawan, mulai dari industri rokok, industri peralatan rumah tangga, trading, sampai dengan retail, dan terakhir itu di media. Jadi mungkin itu saja, cukup pendek perkenalan saya. Karena kalau cerita bagaimana pengambil alihan perusahaan, cukup rumit ya, waktunya mungkin tidak cukup. Apa yang menarik di situ, dan mungkin saya hanya menambahkan bahwa memang terjadi perubahan disrupsi yang besar pada saat sekarang ini, bahwa startup itu sebenarnya lebih menggunakan Internet of Things, sehingga yang paling utama adalah pasarnya itu sudah pasar global, bukan pasar terbatas nasional atau wilayah, tapi sudah pasar global. Hanya saja yang perlu diingat dari segi administrasi, terlepas dari frontliner itu penjualan, pembelian, apa segala produksi penting, administrasi, finance, dan accounting itu jangan ditinggal. Karena setelah ada COVID, dulunya startup itu dinilai valuation itu adalah dari grow top line saja. Sekarang balik lagi, cost itu penting. Jadi kapan kembalinya modal tetap harus diperhitungkan. Kira-kira itu mungkin cukup begitu, Bro Edi. Ya, thank you so much. Saya kalau dengar Pak Adi ini sepertinya suaranya tidak terlalu asing gitu ya, cuma entah sering dengar di mana gitu. Tapi anyway, senang bisa berkenalan dengan tadi dengan semua komunitas representatif yang ilmunya itu tingkatannya itu udah setengah dewa tuh. Tapi setengahnya masih manusia, Pak. Iya Pak. Jadi kalau dewa udah gawat, ntar susah manggilnya. Kalau masih setengah dewa. Oke. Sekarang kita akan kembali ke presenter kita ya. Nah, ini presenter kita Deliana yang mudahnya singkatnya dipanggil Adel. Ini akan mempresentasikan tentang tenang delivery. Nah, kira-kira apa tuh ya tenang delivery gitu. Nanti waktunya sekitar 6 menit dan saya pasti akan cut selesai nggak selesai harus dikumpul. Ini ada dosen. Selesai nggak selesai harus dikumpul. Oke, tapi sebelum dimulai, saya sedikit mengingatkan kepada semua teman-teman di audiens dan juga di community representatif, di mana ada sedikit aturan dasar dari Saraf Adel Jakarta, do and don'ts-nya. Do-nya atau yang oke-nya yang kita harus lakukan adalah community representatif dan audiens memberikan umpan balik yang kuat dan membantu founder memperjelas bisnis model mereka. Dan community representatif dan audiens juga diharapkan memberikan solusi ya, daripada hanya kritik. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah community representatif dan audiens jangan bertindak seperti juri, karena ini bukan kompetisi pitch, dan jangan terfokus hanya dalam keterampilan teknis presentasi, dan kemudian juga jangan mengajukan pertanyaan seperti senapan mesin kagak berhenti-berhenti gitu, kesian juga ya, yang ngejawabnya ntar pusing gitu, dia lupa lagi. Dan silakan ajukan maksimal 2 pertanyaan untuk biasanya kalau mau bertanya tuh ada intro depannya. Boleh 1 menit untuk intro gitu sehingga jelas apa yang mau ditanyakan. Dan catatan sedikit untuk community representatif dan presenter ya, jika saya harus reminder
kalau ada pertanyaan yang di luar konteks. Dan untuk presenter di Saraf Huddle, saya mau reminder bahwa acara ini bukan diskusi satu arah. Jadi kamu ditanya doang, bukan. Kamu boleh juga nanya ya sama para community representatif ataupun audience. Jadi waktu mereka bertanya, kamu juga boleh bertanya kembali. Kurang lebih seperti itu. Nah, ingat durasi waktu di keterbatasan waktu kita. Oke, silakan saya berikan waktu kepada Sis Adel untuk start presentasi. Baik, Coach Edi, terima kasih. Selamat malam, Bapak-Bapak, kawan-kawan semua yang sudah hadir di ruang Zoom malam ini. Saya akan share screen untuk materi presentasi malam ini. Sudah kelihatan ya? Baik, perkenalkan saya Deliana, bisa dipanggil Adel atau bisa dipanggil Deli. Saya founder dari Tenang Delivery, sebuah usaha rintisan yang hadir di kala COVID kemarin. Jadi usia startup ini basically sudah 2,5 tahun, rekan-rekan sekalian. Nah, Tenang Delivery ini adalah sebuah jasa kurir sebenarnya, jadi tidak sama dengan GrabFood gitu ya, ataupun GoFood, tapi kami memang adalah lebih kepada membantu handling pengiriman khusus makanan gitu, yang target audiens kita sebenarnya adalah para business owner dari home kitchen industry di rumahan. Jadi pada dasarnya sampai saat ini customer kami itu adalah para business owner dari bisnis kuliner rumahan, yang dimana rata-rata adalah ibu-ibu perempuan usianya antara 30 sampai 50 tahun dengan berbagai tipe bentuk produk makanannya gitu ya, dari yang dan basically semuanya ready to eat, tapi ada juga yang kirim bahan baku juga ada ke kita, dan kebanyakan dari mereka itu adalah membuka PO, jadi PO base. Jadi customer kami adalah mereka yang PO base gitu ya. Bisnisnya, menjalankan bisnisnya. Dan secara size of market, saya mencoba untuk googling, sebenarnya untuk kuliner small medium industry di Indonesia itu paling banyak pelakunya adalah di Jawa Barat. Dan saya coba ambil sedikit angka lah ya, kurang lebihnya saat ini ada 3.000 sampai 5.000 sih sebenarnya pelaku kuliner rumahan di area Depok. Saat ini kami masih berlaku sebagai pelaku kurir bermain masih di lokal, teman-teman sekalian. Dan pada saat sebelum kami menjalankan usaha ini, kita coba melakukan sebuah survei kepada teman-teman pelaku semuanya di berbagai komunitas untuk menanyakan masalah problem mereka apa saja, dan ini yang kita temukan. Masalah dari delivery treatment, di mana sering makanannya jadi rusak dan segala macam. Kemudian weight size itu bisa berpengaruh kepada harga, kadang-kadang besar tapi ringan itu juga berpengaruh. Kemudian karena mereka open PO, untuk pengirimannya harus satu kali input satu alamat seperti itu. Jadi agak ribet-ribet gitu ya, basel lah seperti itu, dan time delivery-nya yang cukup lama. Karena yang ada saat ini basically mereka sampai 8 jam gitu ya untuk same day service-nya. Dari itu kita coba untuk membuat sebuah cara gitu ya untuk membantu, dan ini yang kita coba lakukan. Kami melakukan untuk delivery treatment-nya ini memang semua armada driver kami menggunakan tas 50 liter untuk menjaga kebersihan dan keamanan makanan itu sendiri. Kemudian kita melakukan flat rate per radius, jadi tidak melalui per kilometer secara hitungannya. Kita punya flexible rate dan instant rate juga seperti teman-teman yang lain. Kemudian karena kami masih CS base gitu ya, masih WA base melalui CS, mereka bisa langsung kirim ke CS kami langsung 15 alamat. Nanti kami yang atur untuk rute dan drivernya untuk mengambil makanannya, seperti itu ke mereka. Dan sampai saat ini time delivery yang masih kami jaga adalah maksimal 6 jam. Sudah selesai semua pengiriman. Ini bisnis model kami, jadi kita tidak ada sistem menginap, tidak ada seperti Paxel gitu ya, tidak ada. Jadi semuanya same day service. Kita punya 3 jenis pelayanan, ada fleksibel atau sama dengan same day, kemudian instan dan juga multi stop. Dan kemudian karena kita bawa makanan, kita menjaga secara
pelayanan atau rutenya itu maksimal 35 km saja, tidak bisa terlalu jauh karena juga membawa resiko makanan itu sendiri. Dan ini adalah kompetitor kami saat ini, tapi memang paling tinggi itu adalah Delalamove dan Paxel. Untuk Gosen dan Grab itu masih cukup kompet. Dan ini adalah customer journey kami yang kami jalankan selama 2,5 tahun ini. Dan ini juga kami coba apply di aplikasi, saat ini sedang masih development. Dan ini adalah omset kita dari kita start di Oktober tanggal 20 hingga Desember 2022. Belum saya update ke 2023-nya. Kurang lebih seperti ini perjalanan grafik traksi kami. Dan ini adalah future roadmap yang kita harapkan mudah-mudahan bisa kita jalankan. Jadi berharap di 2023 atau 2024 ini kita bisa mulai pelan-pelan keluar dari Depok. Walaupun saat ini juga ada customer kami yang posisinya di Jakarta Selatan. Tapi berharap bisa punya support lagi driver lebih banyak di area-area kota penghubung selain di Depok. Dan ini juga harapannya, karena kadang-kadang juga ada yang ingin minta dikirimkan tapi boxnya misalnya banyak atau catering terutama ya, dan ini nggak bisa diangkat sementara dengan motor gitu ya. Kita punya saddlebag, tapi untuk itu juga masih ada keterbatasan. Dan ini juga ada bike delivery, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk environment friendly juga yang short route gitu ya, dan mereka yang mungkin ada keterbatasan tentang modal motornya gitu, seperti itu. Ini tim kami, saya dan ada Mas Ade sebagai app developer, CS dan ada admin. Kira-kira seperti itu mengenai Tenang Delivery, di mana perjalanan kita saat ini menuju ke 3 tahun. Berharap mendapatkan feedback yang bisa konstruktif dari para panelis atau teman-teman yang hadir malam hari ini untuk perkembangan kami ke depannya. Kurang lebih itu, terima kasih. Coach Edi, masih ada waktu ya sepertinya. Pas. Pas ya, terima kasih. Pas. Ini terima kasih ya untuk Sis Adel yang kalau kita lihat, mungkin share screen-nya bisa Oh iya, di-share. siap. Kalau kita lihat bahwa penyajiannya sangat cukup rapi gitu ya, dan waktu kita interview, saya udah tebak ini pasti pernah mengikut sebuah organisasi gitu atau pelatihan atau bootcamp, karena dari pengalaman saya melihat bahan pitch itu saya tahu mana yang pernah ngikut atau yang belum pernah ngikut, karena di Impactner banyak banget yang pertama kali masuk, bukannya mereka jelek, bagus-bagus, tapi gayanya masih gaya corporate. Dan itu yang tidak terlalu cocok untuk kita main di startup, karena startup punya gayanya sendiri gitu ya. Dan pas kebetulan kalau sekarang adalah startup paddle, ya ini berarti gayanya harus gaya startup. Walaupun sebenarnya nama startup itu sebenarnya dipakai di startup paddle ini, itu bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi, tapi yang non-tech juga, ataupun yang bukan startup juga sebenarnya bisa. Tetapi pemakaian kata itu sudah sangat dalam gitu ya, sehingga lebih gampang kita pakai startup. Nah, jadi karena dipakainya itu, makanya kita harus coba kami di Startup Paddle, karena saya background-nya juga, saya jadi teringat nih, waktu interview dengan Tenang, wah ini tentang delivery, ya, delivery makanan, pakai motor. Wah, ini jadi teringat masa lalu. Karena saya memulai journey saya di startup itu dari kompetisi di Idea Box di Indosat, dan puji Tuhan masuk di dalam menang kompetisi. Itu bikin 11-12 kayak Gojek, which is Gojek pada saat itu belum ada. Belum menjamur, belum menghijaukan Jakarta gitu ya. Jadi saya tahu banget persoalan yang terjadi sama bisnis seperti ini, dan waktu lalu kita berjibaku dengan
persoalan manpower. Pada saat itu belum punya tolak ukur ya, belum punya contoh gitu. Karena pada saat itu juga Gojek belum menjamur seperti ini, belum jadi unicorn, jadi belum banyak yang tahu driver-drivernya juga. Jadi kita selalu masih pakai asumsi-asumsi. Semua hal kita coba, kita testing, dan yang paling gilanya adalah aplikasinya berat. Karena pada saat itu teknologi tidak seperti sekarang. Dan saya ngerti banget persoalan yang dihadapi. Maka dari itu ketika kita interview dan saya melihat, wah ini satu hal yang pertama, kita berharap bahwa ada satu pilihan baru ya atau alternatif gitu untuk pengiriman yang bisa menjembatani atau menyelesaikan persoalan dari para pebisnis kuliner. Dan salah satunya dulu pernah ada di sini ya, Bu Widya itu GS Nyemil. Nah, dia juga punya persoalan dengan hal-hal yang seperti ini tentang delivery. Dan oke, menurut saya ini satu materi yang bagus ya untuk kita explore bareng-bareng, kita berikan masukan bareng-bareng untuk membantu perempuan yang main di dunia laki-laki. Karena kebanyakan delivery itu kan laki-laki gitu ya, tapi kita butuh perempuan-perempuan hebat ya, womanpreneur itu untuk bisa membantu membuat lapangan pekerjaan ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia tercinta. Oke, jadi tanpa panjang lebar, saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Peter untuk memulai pertanyaan atau memberikan apapun itu feedback sesuai dengan yang tadi kita sudah sepakati. Silakan, waktu dan tempat maksimal total dari yang Dr. Peter punya adalah 10 menit maksimal dengan 2 atau 3 pertanyaan, sometimes bisa berterusan, it's okay, kurang lebih maksimalnya 10. Silakan. Oke, terima kasih Bro Edi. Mulai dari sekarang ya. Bu Adel luar biasa ya. Saya setuju dengan Bro Edi tadi. Ini dunia atau pekerjaan biasanya pria, tapi saya yakin ada pria perkasa di belakang Bu Adel ini. Yang walaupun mungkin tidak muncul dalam strukturnya tadi gitu. Saya yakin ya. Penasaran saya Bu, ketika Ibu tadi menjelaskan tentang Jawa Barat dengan begitu banyaknya dunia kuliner ya, ada teman yang berbicara tentang penelitian mengenai UKM juga, gitu ya. Tetapi kita sering terjebak kalau kita sebagai peneliti Bu, terjebak bahwa pengusaha atau UKM kuliner itu tidak semerta-merta benar-benar potensi market kita loh, Bu. Betul, betul Gitu dokter. ya. Iya. Jadi saya mohon mungkin bisa lebih dipresisikan sehingga yang saya takutkan Ibu terlena gitu. Wah, pasarnya besar nih gitu. Iya. Ya, dengan segitu besar UKM gitu ya. Padahal ketika dilihat ya they're not your target gitu. Betul. Ya. Itu yang pertama yang saya ingin kita satu visi dulu, Bu. Yang kedua, saya tadi penasaran satu delivery untuk pengiriman ke 10 alamat. Itu bagaimana ya, Bu? Oh iya, siap. Bisa saya jelaskan nanti dokter. Yang pertama saya respon dulu atau yang kedua nih langsung dokter? Boleh, monggo Ibu. Boleh ya. Baik, untuk yang pertama memang secara perjalanan sebenarnya itu saya mencari data dulu ya dokter ya sebelum memulai gitu ya. Saya mencari data dulu dan kebetulan juga karena cukup berinteraksi juga dengan teman-teman pelaku kuliner gitu di Kota Depok. Secara average angkanya saya juga tahu persis sebenarnya
mana bisnis, nggak tahu persis sih Dok, tapi maksudnya kurang lebihnya tahu gitu ya gambaran-gambarannya, sebelah mana atau seberapa banyak yang kelasnya masih mikro gitu, dan, yang seberapa banyak yang dia sudah mulai kecil lah gitu ya. Jadi nggak mikro lagi, yang benar-benar sudah mulai steady gitu. Nah, selama perjalanan 2,5 tahun ini memang yang, menjadi customer kita memang ada di kelasnya yang memang dia sudah tidak mikro sih gitu, Dokter. Dan memang untuk mendapatkan angka yang tidak mikro ini memang, cukup menantang, challenging, karena apa yang saya cukup interest dengan customer behavior juga ya, Dokter, saya juga pengen belajar ini. Karena, walaupun secara skala bisnisnya dia sudah di atas mikro gitu ya, sudah mulai masuk ke kecil, cuman, sepertinya memang juga ada, ada barrier juga mengenai, saya punya isu waktu kemarin Coach Edi bikin survei di grup gitu ya, mengenai apa namanya, apa yang dibutuhkan, itu adalah memang soal pemasaran. Karena Tenang ini belum membangun awareness gitu, belum membangun awareness, Coach. Jadi, kita basically masih, mouth to mouth nih dari customer kita gitu, reference seperti itu. Jadi, itu sih yang terjadi. Kadang-kadang barrier-nya atau kendalanya dari mereka itu adalah bahkan di end buyer-nya gitu, di customer-nya mereka yang udah pakai yang udah biasa aja, kurang lebih seperti itu. Itu sih Coach sebenarnya, itu satu hal yang kepingin saya menyegerakan membangun, awareness-nya sebenarnya di kita. Terus yang kedua, itu Dok, soal yang multi stop sebenarnya. Jadi yang multi stop itu, saya juga lihat kompetitor yang ada, saya pemakai Grab dan pemakai Gojek juga. Kalau di GoSend atau di Grab Express, itu fitur yang bisa dia satu driver untuk pick up ke beberapa alamat itu setahu saya yang punya hanya Grab. Dan dia tidak bisa banyak gitu, di aplikasi itu tidak bisa input terlalu banyak. Nah kami karena angka 15 itu saya munculkan karena memang sudah terjadi di kita. Jadi customer kita langsung kasih 15 alamat ke kami, kita yang cacah-cacah gitu dan atur rutenya, dan kita kemudian sebar ke driver-driver gitu, untuk langsung mereka arahnya kemana, rutenya kemana. Jadi itu semuanya fitur multi stop, Coach, yang kita berharap gitu ya Dokter, kita berharap sebenarnya bisa menjadi solusi nih untuk, teman-teman pelaku kuliner yang mereka memang open PO gitu. Kalau udah open PO kan biasanya kita open PO buat Sabtu gitu ya, itu udah masuk order kan mereka. Sebenarnya kita bisa bantu dengan mereka di hari Kamis atau Jumat langsung kirim alamat ke CS. Ya. Jadi pas besoknya udah tinggal, ya udah, driver yang ini bawanya alamatnya apa-apa aja, yang ini bawanya apa gitu sih, Dokter, yang Jadi saat ini. malamnya sudah dibuat ininya, Iya, shift-shiftnya siapa yang jalan kemana gitu ya, Bu, betul, ya? betul seperti itu, Dokter. Oke. Jadi kalau untuk yang tadi promosi tadi atau awareness, saran saya kita pakai momentum, Bu. Mhm, Mungkin kita bisa mulai dengan Jumat Berkah. Sekarang lagi tenar tuh Jumat Berkah. iya Jadi iya. selain references, karena ini lebih kepada lingkungannya masih kecil ya. Artinya kan your budget for promotion is not that big yet. Karena mungkin Yes. lebih kepada investasi ke aplikasi, lebih investasi kepada investment kepada vehicles atau ke driver dulu mungkin. Gitu. Jadi lebih kepada mungkin bisa juga dibuat WA group pelanggan. Gitu. Oke. Jadi ketika Ibu mempunyai suatu program promosi, mungkin bisa di-broadcast ke situ. Atau dibuatkan, atau di-invite mereka ke Instagram Ibu. Gitu. Ya. Jadi termasuk ke pelanggannya mereka ya, Bu. Misalnya saya order, saya pingin produk saya dikirim ke Bro Edi gitu. Iya. Ya, melalui driver Ibu gitu. Mungkin saya dan Bro Edi di-invite ke Instagram atau ke WA grup Ibu gitu. Jadi Iya. let's start with small things which cost less money gitu, but I think it's more effective. Gitu. Karena kelihatannya ini B2B, and with B2B you start with trust kan. Yes, betul. Betul, Dok. Memang saat ini sih saya mencoba sebisa mungkin rapih administrasi ya, Dokter. Walaupun kita hanya menggunakan WA Bisnis, tapi kan memang fitur di WA Bisnis itu juga bisa membantu kami mengklasifikasikan
apa namanya, prospek atau kontak yang masuk ke kita. Iya. Memang, dengan keterbatasan gitu ya, keterbatasan, konten iklannya juga gitu dan budget, banyaknya memang di WA broadcast sih, dokter gitu. Nah, tapi memang untuk si, apa namanya, Jumat Berkah ini belum kita jalankan memang Dok, ini ya apa, usulnya saya terima gitu, akan kita coba. Cuman memang yang kita baru jalankan itu, sadis ongkir, yaitu Sabtu diskon ongkir. Baru itu sih Dok, gitu. Jadi tiap Sabtu kita ada diskon ongkir gitu, terlepas dia itu. Paling itu aja dan itu broadcast-nya memang di IG aja gitu Dok, sama WA sih, belum ngiklan kita. Izin satu lagi input, Bu. Boleh boleh Dokter. Mungkin Ibu, bisa mengklasifikasikan Mhm. customer based on, value mereka. Artinya mungkin ada beberapa customer yang loyal gitu, tolong Iya. diklasifikasikan. Jadi Ibu buat priority, middle, sama low, priority. Iya. Nah, ketika kita bicara priority berarti kan ada, privilege service yang harus kita berikan ke mereka gitu. Iya. Either itu special price atau other, merchandise and so on gitu, Bu. Supaya jangan sampai ikan yang besar ini lari gitu. Iya. Boleh menanggapi juga Dokter? Jadi kita ada premium customer memang Dok. Premium customer ini, sudah pasti dia dapat diskon Dok. Kayak KrisFlyer gitu ya kalau di Singapore Airlines gitu ya, dia bisa masuk, lounge gitu ya dan dapat poin kurang lebihnya gitu. Nah, alhamdulillahnya sudah kita lakukan sih, Dokter gitu mengklasifikasi customer ini dan memang ada syaratnya juga di kita. Jadi misalnya mereka udah pakai kita terus secara reguler minimal 3 bulan gitu misalnya gitu Dok. Terus udah terbangun banget trust sama nyamannya, nah itu kita kasih benefit itu juga. Iya. Cuman memang kadang-kadang Nah. kita, masih cari-cari jalan terus, Dok, yang sekali 2 kali ini gimana caranya supaya dia bisa lebih sering ke kita dan bisa jadi naik juga jadi premium gitu. Ya. Terutama untuk yang mungkin sekali 2 kali rajin, ketiga kali hilang, Bu. Iya itu Dok, seperti itu. Jadi Karena memang kadang-kadang behavior-nya nggak bisa diangkat pakai diskon ternyata Dok. iya, tapi Mhm. kita ngangkatnya pakai empathy dan attention, Bu, biasanya. Oke. Karena jauh di mata biasanya jauh di hati ya. Pak Roy udah ngangguk-ngangguk gitu. Iya iya iya. Mungkin karena waktunya mungkin begitu dulu ya, Bu. Iya iya, Nanti kita sambung di WA group, Bu. siap siap. Terima kasih Dokter. Oke, ini keren banget nih. Anak-anak startup itu banyak singkatan-singkatan. Tadi sadis gitu ya. Banyak banget nih. Dan itu menarik banget ya kan. Ya udah itu juga saya senang banget nih kalau ada teman-teman community representative yang sangat helpful banget, yaitu punya waktu yang sangat dipikirkan sehingga saya jadi nggak usah intervensi. Thank you so much, Dr. Peter, untuk waktu ini kayaknya dia sampingnya ada timer juga nih. Dia tahu nih kayaknya. Oke. Setelah dari Dr. Peter, tapi nanti ini ya, jangan lega gitu karena mungkin rondenya bisa balik lagi ke situ gitu kan. Karena nanti kita lihat waktu kira-kira masih banyak waktu atau tidak, karena community representative itu salah satu fungsinya dari acara sarapan ini sebenarnya untuk sebagai orang yang men-trigger pertanyaan gitu. Karena kita tahu ya teman-teman kita juga mungkin malu bertanya gitu. Tapi biasanya ujung-ujungnya itu nanyanya banyak gitu kan, sehingga udah mau habis dia baru ditanya. Nah, teman-teman semua, saya ingatkan yang mau bertanya, memberikan input, memberikan feedback atau apapun itu boleh di chat. Jadi bisa saya bacakan atau saya berikan kesempatan. Tidak harus menunggu community representative untuk berbicara terlebih dahulu. Tapi jika memang ada, saya akan bacakan. Salah satunya adalah
dari Pak Purwanto. Nah, Pak Purwanto ini sahabat dari Magner juga, sahabat dari kita semua. Waktu itu punya anak didik, kalau nggak salah ya, itu aha.id kemarin itu. Nah, Pak Purwanto ini ada sampaikan, kenapa namanya tenang? Bukan cepat atau aman, itu satu. Apakah ada kompetitor usaha sejenis di area Depok? Mungkin bisa dijawab dulu. Silakan. Oh, sudah dijawab pakai chat. Iya Pak Pur, baru yang pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau kompetitor usaha sejenis, yang ini sih Pak, sebenarnya ada beberapa kurir-kurir yang sifatnya kayak paguyuban Pak. Jadi dia paguyuban aja gitu, yang punya motor gitu. Kadang-kadang apa namanya, ngumpul-ngumpul lah seperti itu ya. Tapi kalau bicara soal bagaimana mereka me-manage apa, si bisnis kurirnya ini karena perorangan sifatnya dan paguyuban, jadi ya ini aja gitu Pak, nggak terlalu quote unquote nggak terlalu kelihatan, tapi secara pelaku bisnis owner pelaku kulinernya ini kadang-kadang dia terima informasinya via WA seperti itu sih Pak. Dan itu ada juga yang memang ongkirnya memang sadis banget gitu, maksudnya secara competing angka harga ongkirnya itu bisa yang cuman 10.000 sedepokan gitu. 10.000 sedepokan itu yang kayak, ini gimana ya dia gitu ya. Nah paling yang kayak gitu tuh dia sepertinya lebih banyak ngambil ke personal, terus yang dia bagi dikit aja gitu ke konsorsium gitu, seperti itu sih Pak. Nah sementara kami sendiri sebenarnya secara bagi hasilnya, per naik kemarin BBM, itu kita berubah. Jadi sebelumnya kita 70-30 gitu ya, dengan adanya insentif kepada driver, karena kan kami mingguan gitu ya kasih, apa, upah ke mereka, fee-nya itu dibaginya mingguan tidak harian. Nah itu mereka ada insentif yang tidak hangus gitu per 100 kilo. Nah dulu kita pakai 30-70, tapi sejak waktu BBM kemarin baru naik, ya udahlah akhirnya, apa namanya, kita samakan dengan ijo-ijoan Pak, gitu, ijo-ijoan, samain jadi 20, 80 gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya itu jawabannya Pak, yang kalau yang sekarang gitu ya Pak Purwanto, mengenai kompetitor yang sama. Oke, Ya. nanti untuk pertanyaan dari Bang Ian sama Pak Ruby Herman setelah sesinya Pak Roy. Oke, Pak Roy, silakan untuk apa namanya bertanya sama seperti Dr. Peter. Waktunya maksimal 10 menit. Silakan. Siap, Komandan. Salam kenal Bu Deliana. Salam Saya kenal Pak Roy. dari tadi ngamatin, terus saya mengingat sekitar 15 tahun lalu, saya sempat membuat namanya Transnusa untuk di Sulawesi. 120 ojek pertama kali saya bikin. 3 bulan saya bangkrut, Ibu. Habis 150 juta. Wah. Saya 2 tahun lebih duluan daripada Nadiem Makarim. Dan saya tahu saya salahnya di mana setelah saya lihat Nadiem Makarim muncul dengan digitalnya. Tapi itu Roy 15 tahun yang lalu. Lalu sekarang saya juga lagi bikin, Ibu. Saya juga lagi bikin akibat saya bikin e-commerce, lalu saya melihat e-commerce ternyata butuh juga ekosistem tersendiri begitu. Nah, saya ngelihat kalau sosialis ini terus berkembang, Gojek lama-lama jadi kapitalis. Kita lihat jadi Go Massage, Go Clean, Go Glam, Go Send, Go Car. Sekarang dia masuk juga ke dalam Menteri Pendidikan. Mungkin ada yang nanti nggak naik kelas, nanti ada kelompoknya namanya Goblok begitu ya. Semuanya kapitalis ini semuanya gila banget gini kan. Nah, suatu saat dia akan bikin Go Koperasi, selesai kooperasinya. Suatu saat kayak kita UMKM. Makanya teman-teman sekalian, orang-orang seperti kayak Ibu Deliana ini sebenarnya banyak sekali di Indonesia. Dan dia coba lihat potensi yang ada di kedaerahan. Berapa gede? Gede sekali marketnya. Saya pun juga baru nyadarin.
Mereka ini sekarang dari bergerak 5%, 10%, 20%. Bukan 20%, Bu, yang hijau-hijau. Bahkan udah sampai 30%. Outsourcing aja baru bermain di 10% aja, mereka udah bilang outsourcing nggak bagus. Ini lebih gila lagi dari outsourcing, potongannya 30%. So, Ibu, pertanyaan saya kepingin tanya dulu begini. Alasannya apa sih, Ibu, bikin bisnis ini? Ini penting sekali ya. Ini alasan ini penting sekali. Satu, saya rapel aja. Tujuannya apa? Berikut, saya yakin apa ini bisa berhasil. Karena ini menentukan sekali. Ya, saya mengingatkan kekuatan daripada keyakinan itu sebelum iman itu yakin. Sebelum yakin itu percaya. Kata percaya itu diulangi 7 kali dalam Alkitab, itu orang udah bisa jalan di atas air, kata percaya. Nah, yakin nggak bahwa bisnis ini ke depan itu bisa semaju apa, sebagus apa? Ini yang saya kepingin dijawab terlebih dahulu, Bu, sebelum saya kasihkan yang lain. Baik. Jadi, alasannya apa dulu, Bu? Baik, Pak Roy. Wah, menarik ini. Kalau bicara alasan ya, Pak Roy, ini sebenarnya karena waktu pandemi bisnis utama saya harus tidur-tidur cantik, Pak Roy. Jadi karena saya sebenarnya pelaku event, bisnis usaha saya itu dari 2019 sebenarnya di I.O, Pak, di event organizer. Jadi pada saat pandemi kemarin itu mau nggak mau kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, sehingga ya tim ini ngapain lagi ya kita ngapain lagi ya gitu ya, paling nggak untuk tidak diam aja gitu. Mungkin mencari opportunity baru lah gitu ya, siapa tahu ketemu. Nah kemudian memang dari ini kalau sedikit cerita ya Pak Roy kalau boleh teman-teman sekalian, waktu pada saat pandemi itu teman-teman event itu udah macam-macam deh gitu ya, mereka gimana caranya untuk survive. Termasuk juga akhirnya ya di kurir dan segala macam, akhirnya tim saya bilang, "Kayaknya bisa kali Mbak," gitu ya, "coba kurir, kayaknya kalau di grup banyak tuh yang banting-banting setir, bantu-bantu nganterin," gitu. Nah karena saya juga ada tim-tim outsource juga yang notabene juga banting setir, jadi tukang dan segala macam, awalnya sebenarnya kepikir untuk ngebantuin mereka juga gitu Pak, supaya mereka juga ada masukannya juga lah gitu ya dari kami gitu, kami juga bisa support. Nah waktu dilakukan itu ya saya awalnya cuman ini bikin kurir apaan, kurir udah banyak banget kan begitu ya Pak. Kurir udah banyak banget, jadi akhirnya saya coba cari-cari, lihat-lihat celah apa sih yang sebenarnya belum benar-benar dilakukan dimaksimalkan sama yang ada gitu. Kemudian kayaknya yang ini, belum kesentuh ya untuk soal yang makanan gitu khusus dan ada bad experience juga kan Pak di saya gitu mengenai pengantaran makanan. Akhirnya baru saya explore, sebenarnya gitu sih Pak. Dan, dari data ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan di komunitas itu, saya coba memang Pak di awal itu dari sejak kami mulai di tanggal 20 Oktober itu, di hari ketiga kami sudah dapat traksi Pak, udah dapat transaksi di hari ketiga. Jadi itu cukup bikin kaget sih sebenarnya gitu, karena awalnya, juga apakah ini disambut ya gitu ya dengan adanya yang sudah ada udah besar banget gitu dan tapi ternyata disambut Pak gitu, disambut. Sehingga ini akhirnya saya jadinya saya terusin dan memang kebetulan juga ini juga bukan sok luhur atau apa gitu ya Pak Roy. Sekarang itu menjadi sulit menghentikan gitu. Atau ini diterusin atau enggak gitu, saya balik ke bisnis yang utama walaupun juga udah jalan lagi gitu ya Pak. Itu By ya the way, karena sekarang ini udah surplus atau masih minus? 2 kalau tahun setengah. modal awal saya yang di awal saya keluarkan Pak untuk bikin tas gitu ya, untuk beli tas gitu. Terus kemudian, beli website gitu, domain gitu dan segala macam, itu udah balik Pak, kalau yang untuk itunya ya Pak. Untuk di modal awalnya karena saya memang tidak terlalu banyak-banyak lah gitu. Tapi day to day-nya bisa jadi sebuah pengharapan, bisa jadi atau masih minus? Masih minus karena saya juga merasa memang saya belum ngapa-ngapain gitu Pak Roy. Oke. Itu sih Pak Roy. Bisa saya mengerti. Jadi gini, gitu. Ibu paling penting gini ya, Ibu harus tahu tujuannya kemana. Karena kalau enggak ada tujuan, itu muter-muter nggak sampai kemana-mana. Itu penting sekali ya, tujuan itu penting. Kedua, alasan. Kenapa? Kalau alasan itu enggak kuat, begitu kena angin saja sudah langsung rontok. Ya. Gitu ya. Terus yang ketiga, yakin. Yakin itu penting sekali. Kalau sudah percaya di atasnya yakin, dikit lagi udah beriman. Katanya iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Jadi perlu sebuah keyakinan. Itu yang dasar pertama. Kedua yang saya mau sampaikan,
Ibu juga harus berinovasi. Penting sekali inovasi itu. Market di Indonesia ini gede. Misalkan contoh ya, mungkin bisa berkolaborasi. Berapa peserta anggota sekarang? Di mana nih Pak? Di customer saya atau di pengantar anggota? Oh, driver kita ya Pak ya? Driver. Driver kita saat ini sih baru 5 Pak. Oke, 5. Oke, jangan remehkan 5 karena ketika mereka sejahtera, ini kan ayam atau telur duluan. Kalau mereka sejahtera, mereka akan panggil. Karena tingkat pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi, Ibu. Iya. Nah, Ibu juga bisa melakukan negosiasi dengan Pertamina, Ibu. Oke. Oke, dengan Pertamina Ibu bisa. Misalkan kalau mereka membayarnya bensin, Ibu bisa menggunakan teknik tertentu. Kalau nanti bisa DM saya pribadi, nanti itu bisa menjadi sebuah permodalan antara Ibu dengan kekuatan di Pertamina. Ini orang sebesar apapun kalau pendanaannya nggak kuat juga, itu akan kacau itu. Ketiga, Ibu juga harus bisa melihat inovasi dalam teknologi yang lagi dikembangkan apa sih? Mobil listrik, sepeda motor listrik. Nah, itu market yang tidak orang semua berani. Sedangkan Gojek dan Grab sekarang investasi cukup besar di dalam armadanya dia. Karena itu isu yang sangat-sangat bisa membantu para pemilik maupun para yang punya sepeda motor begitu kan. Nah, jadi Ibu kalau bisa menangkap ekor-ekornya aja, Bu. Kira-kira kalau Ibu punya 50 armada dan punya bagian ngecasnya sendiri, Ibu bisa punya income stream lain selain daripada pengantaran. Yang keempat, Ibu juga bisa dapat dari iklan. Gojek itu Haritanu Sudibyo itu kayanya itu salah satunya dari iklan. Nah, ketika Ibu bisa ngelihat sebenarnya kalau mau dibilang untung, enggak untung, Bu, tapi kita bisa kayak ular viper. Kelihatannya ekornya yang berderik, tapi nyerangnya dari sisi ini. Kelihatannya adalah isunya pengiriman. Pengirimannya nggak terlalu untung. Coba kita belajar dari kasusnya Mixway. Sebenarnya yang untung siapa sih? Kalau kita lihat dari GNT dan kawan-kawan. Nah, GNT itu sebenarnya GNT-nya yang untung, tapi kalau yang franchise-nya mungkin kembang kempis, Ibu. Nah, jadi Ibu harus bisa ngelihat kekuatan massa itu bisa diambil keuntungannya. Dari simpan pinjamnya, kita bisa bikin koperasi, kita bisa bikin macam-macam. Kekuatan massa itu jangan diremehkan. 5 itu kalau mereka bergotong royong, mereka bisa bikin rumah loh. Ibu-ibu, saya lihat namanya Diva, ini the power of mak-mak. Kalau kekuatan arisan, kekuatan arisan 20 orang dikumpulin, waduh, sepeda motor bisa dapat tiap bulan tuh. Jadi jangan remehkan kekuatan 5 ini. Terus yang terakhir, jangan lupa doa, Bu. Kadang-kadang melalui doa yang kecil, tapi maknanya sangat besar. Percaya, Goliat lawan Daud. Daud itu pakai strategi jarak dan ketapel. Tapi di belakangnya ada Tuhan. Mulai dari yang kecil, Ibu. Ibu percaya deh. 5 kalau niatnya Ibu tadi nggak berhenti mau nolongin orang. Percaya, Tuhan juga akan dengan alam semesta akan mendorong orang-orang yang baik yang memperhatikan umat-umatnya yang lain. Tetap semangat Ibu Deliana. Anytime kalau perlu bantuan, teknologi, inovasi. Saya ada beberapa teknologi dan inovasi yang saya rasa bisa menolong model-model seperti kayak yang dikerjakan sama Ibu Deliana yang menggunakan massa. Saya sangat support, terutama yang di dalam iCommunity dan Startup Hub. Saya menyambut dengan baik. Apapun yang bisa saya bantu, saya akan bantu buat Indonesia menjadi lebih baik. Salam support buat Ibu Deliana. Wow. Makasih Pak Roy. Atas suntikan semangatnya ini udah dari semangat terus luar biasa. Harus. Iya Pak Roy. Ya seperti inilah sebenarnya yang ngebikin saya ngerasa emang kayaknya memang belum waktunya saya nyerah gitu Pak. Jadi emang karena juga masih banyak yang belum dieksplor seperti itu. Saya belum coba kesempatan lain, cara-cara lain. Jadi ya udah dijalanin dulu aja. Walaupun sekarang memang kondisinya decline ya Pak Roy, decline. Jadi emang oh ini kayaknya harus ada sesuatu yang saya lakukan, mulai bangun awareness harus lagi, kreatif Bu Deliana. Kan nada itu kan cuma ada 7 do re mi fa sol la si do. Tapi kalau kita kreatif, kita bisa menciptakan miliaran lagu, Ibu. Iya. Konsentrasi di Jawa, Bu ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu pusat
pusatnya manusia di Indonesia 150 juta. Nggak usah lihat Kalimantan, nggak usah lihat Papua. Konsentrasi di situ. Ceruk marketnya ada. Kalau lawan Belanda ada batu, pakai batu. Kalau ada bambu, pakai bambu. Tapi jangan lupa, tetap di belakangnya bersama Allah. Kalau Ya. Allah ada di belakang kita, siapa musuh kita? Apa yang kita perlu takutin? Tetap semangat, Bu. You can do it. Mantap. Mantap Pak Roy, terima kasih. Mantap. Itu sudah diberikan satu kode. Kalau mau DM aja. Nanti saya Iya, kasih. kayaknya kalau udah dikasih 2 kode kayaknya sama Dokter Fitri juga kayaknya boleh ya, Dok. Boleh. Ntar yang ketiga juga sama, kodein juga. Tenang aja. Iya, Dok. Oke, thank you. Thank you untuk Pak Roy atas masukan dan hal-hal yang insight ya yang sudah diberikan. Dan sekarang seperti janji saya mau membacakan dari Bang Yan. Mbak Adel, SDM kurir yang ada di bundling dibuat kontrak dengan pelaku kuliner. Dedicated kurir, mirip DHL-nya kuliner. Rasanya belum ada di Indonesia. Ini cocoknya di kota besar mirip New York yang sibuk semi manual, yakni omset gede. Nah, ini berarti adalah masukan ya, yang Ya. mungkin bisa dipikirkan. Dan Bang Yan. kalau untuk Pak Ruby Herman, nah ini kalau saya lihat videonya ada nih orangnya. Mungkin daripada saya bacain, bolehlah untuk langsung bertanya open mic, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ruby. Iya. Iya, Bu. Semangat, Bu. Nah, tadi, Bu, apa yang Iya. membuat para driver ini memilih tenang, Bu, Dibanding yang lain ya? dibanding yang lain? Ya kan? Ya. Di awal-awal itu sebenarnya ini sih, sebenarnya Pak Ruby, karena driver yang ijo-ijoan itu kan banyak banget ya. Driver yang hijau itu banyak banget. Dan mereka sebenarnya cenderung kan kayak untung-untungan ya, dapat dapat ordernya. Tergantung lokasi, termasuk benar-benar ngikut sistem aja lah gitu ya, handphonenya bunyi gitu. Kecuali mereka yang misalnya udah ada Grab shelter atau apa, nah itu lebih teratur lah. Kalau di Depok tuh ada di stasiun Depok gitu, itu ada Grab shelter, mereka lebih teratur, jadi udah pasti dapat orderan gitu. Karena ada bukan joki ya, tapi kayak ada juragan yang ngatur gitu, seperti itu. Dan mereka pakai fitur Grab Now biasanya di situ, bukan pakai fitur biasa. Nah, kalau karena kondisinya mereka juga ada juga kita di awal-awal itu dia awalnya adalah Grab Car, tapi karena pandemi mobilnya ditarik, mau nggak mau harus banding setir kan, tapi nggak mau ke Grab Bike karena sebenarnya mungkin sudah tahu bahwa persaingan untuk itunya luar biasa gitu ya, untuk mendapatkan order luar biasa. Makanya pas ada kita, dia lebih ke kita gitu, Mas Ruby, karena kita biasanya malam udah kirim order terus. Kan kita malam itu udah kirim form ke mereka, besok itu mesti kemana, nge-pick up-nya, anternya kemana, itu lebih seperti itu sih. Jadi nggak mereka besok pagi buka HP untung-untungan nunggu kemana gitu ya, baru bunyi seperti itu sih Pak Ruby kondisinya kalau di kita ya sistemnya. Jadi malam biasanya mereka udah dapat form order, besok mesti kemana. Nah, Kayak lebih nggak berantem kali ya, sama quote unquote nggak saingannya terlalu banyak kali gitu. Terus biasa kan ngantar makanan kan mungkin ada jam waktu tibanya gitu, Bu. Nah, bagaimana bisa manage itunya, Bu? Kita sih biasanya ngatur banget, ngitung sih, karena kita masih pakai Gmap ya, Pak Ruby. Kalau di Gmap itu kan walaupun multi stop, kita masukin berapa alamat itu ke taker lah kurang lebihnya ya, ancar-ancarnya itu perjalanan dari titik start point sampai ujung paling jauhnya itu selesai dalam berapa jam. Nah, biasanya kalau multi stop dia udah ambil banyak banget, selesai secara Gmap-nya gitu ya, dia perhitungannya estimasinya udah 2,5 jam gitu. Nah, itu udah kita nggak masukin dulu lah gitu, nggak ngasih lagi order yang sampai dia kelar itu gitu. Karena untuk ngejaga supaya kita nggak mangkir
komitmen kita gitu, bahwa 5 jam kelar. Namanya di jalan kan macam-macam ya, entah macet, entah trouble, jadi kita jaga itu sih. Sama jangan sampai, kalaupun sekarang ini kan mungkin tidak kalau kita lihat Paxel itu kan dia sampai bulking banyak banget gitu ya di motornya gitu kan. Kalau kita kan memang ngejaga nggak sampai gitu Pak Ruby, jadi kalau udah tas penuh, ya udah gitu, itu dulu yang diselesain. Kurang lebihnya sih seperti itu ngejaganya gitu. Dan dari mereka juga lebih enak gitu sepertinya ya. Terus gimana mereka bisa Ibu bisa tahu bahwa dia lagi di mana gitu, Bu? Mereka pick up, kirim foto, jadi kita punya rekor jam berapa, sampai juga kirim foto. Diterima kirim foto. Masih gitu. manual banget sih Pak Ruby, tapi itu solusi yang bisa kita lakukan saat ini. Tanpa harus mereka share live di jalan, karena itu ngabisin baterai kan. Ngabisin baterai, ngabisin kuota, jadi ya udah pick up, ambil jam berapanya kelihatan, nyampainya juga kelihatan. Kita jadi masih bisa estimate. Jadi kalau udah, ini kok belum nyampe-nyampe ya, dari tadi pick up belum ada report gitu, laporan ke kita udah sampai, nah biasanya kita cek gitu, ada di jalan, ada sampai mana Pak gitu. Ya, gitu Oke, ini sepertinya kalau saya lihat Bro Ruby ini kan beliau ini YouTuber juga nih, dia sering tanya-tanya seseorang gitu kan di YouTube-nya. Nah ini mungkin cocok nih kita panggil jadi community representative untuk next Saraf Hadal ya, izin ya. Iya. Oke, thank you so much untuk partisipasinya yang bertanya tentang tenang dari Bro Ruby. Thank you. Oke. Boleh saya kasih masukan dikit ya, Pak? Boleh banget. Yes. Nah, karena drivernya limited juga kan, Bu. Tadi kan driver limited. Lebih baik misalnya tadi yang pengusaha UMKM atau kuliner, lebih baik segmennya hajar target marketnya ke apartemen, Bu. Jadi secara itu langsung kan banyak. Satu apartemen kan mungkin ada ribuan unit. Mungkin start dari itu, jadi biaya cost-nya itu agak rendah. Jadi Ibu punya mitra sama yang makanan-makanan, hajar ke satu titik apartemen yang banyak gitu loh. Jadi sekali nganter, Kayak cateringan gitu ya? Ya, sampai like that. Tapi jadi nggak muter-muter jauh gitu loh. Iya. Jadi segmented dulu, Ibu kuasain di beberapa apartemen, kuasain. Jadi itunya lebih low cost kan, gitu kan. Gitu. Itu mungkin menghemat ini juga. Ya mungkin boleh diuji sih, silakan Bu. Siap, makasih masukannya. Slide-nya mantap nih. Thank you so much. Ini yang kita butuhin dari teman-teman audiens ataupun community representative untuk memberikan pandangan ya sama founder. Oke. Kode katanya kalau ngomongin apartemen kontak Bro Ruby. Ya boleh juga. Nanti saya bisa bantu lah kalau yang apartemen. Nah itu, amin. Oke, itu kode keras langsung. Sip. Thank you so much, Bro Ruby. Nah sekarang balik kita ke community representative kita, yaitu Pak Adi. Yes. Ada satu pertanyaan di chat, saya boleh jawab aja nggak langsung? Boleh lah. Boleh ya. Dari Pak Hendra ya. Merambah ke pengiriman bahan baku makanan beku. Bahan baku ada yang kirim Pak, dia misalnya base-nya di Sawangan gitu ya, dan dia punya outlet, nah dia kirim bahan baku juga pakai kita. Pokoknya selama itu bukan bentuknya barang Pak, termasuk juga frozen food, bahan baku itu kita masih bisa antar. Oke, sudah terjawab ya. Sip. Oke, sekarang Pak Adi, silakan Pak. Malam teman-teman semua, terutama Bu Adel. Malam Pak Adi. Senang sekali bisa ketemu. Ibu luar biasa sekali, usahanya luar biasa. Jadi saya juga mau nambahin semua teman-teman sudah banyak bantu itu, hampir semuanya. Mungkin agak sedikit global aja, global dalam pengertian seperti ini. Waktu saya mempelajari strategi bisnis, itu ada 2 strategi bisnis yang umum digunakan. Yang pertama itu cost leadership, satunya diferensiasi. Nah, bisnis Ibu ini perlu saya tanyakan, apakah lebih fokus ke misalnya frozen foods atau umum gitu? Makanannya, maksudnya umum. Oh ya, umum sih Pak, selama itu makanan.
Nah, umum itu tantangannya jelas seperti tadi dibilang Pak Roy juga, itu cost-nya yang berat. Makanya Pak Ruby tadi benar sekali, harus menekan cost. Kreatif dan innovation-nya itu larinya bagaimana menekan cost supaya bisa lebih bersaing. Kalau dalam konsep itu dikatakan red ocean. Red ocean itu berdarah-darah. Jadi memang karena terlalu banyak para pesaing di situ. Nah, jadi salah satunya adalah harus memilih dulu. Kalau mau diferensiasi, kita harus spesifik. Apakah frozen food memang kebutuhan khusus untuk mengirim kendaraannya khusus gitu atau bagaimana? Itu harus ditekuni. Artinya bisa dikreasikan bagaimana caranya kita bisa menjadi price maker, bukan price follower. Kalau kita price follower, kita berdarah-darah berat. Jadi dalam hitungan bisnis, break even-nya itu akan makin berat. Dan tadi ada saran untuk collapse itu juga bagus sebenarnya collapse. Jadi sebenarnya startup yang sekarang ini harusnya dikembangkan di aplikasi. Aplikasinya seperti Gojek apa segala itu udah lengkap, mulai dari booking order sampai pengiriman, tracking, sampai pembayaran, selesai sampai penerimaan barang. Itu semua dalam satu aplikasi. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Saya rasa hanya menambahin itu aja. Selebihnya Ibu udah luar biasa, karena bisnis itu bukan sistem, bukan apapun itu, tapi lebih kepada perjuangan. Karena sukses itu hanya dari titik ke titik aja, jadi tidak ada berhentinya. Betul. Itu saya hargai banget, jadi semangat Ibu luar biasa. Dengan semangat itulah kita bisa terus berkembang, baik dengan masukan teman-teman maupun dengan keyakinan kepada diri sendiri dan tentu dengan doa yang kita panjatkan. Itu aja tambahan dari saya, sudah teman-teman dengar lengkap. Oke, jadi mungkin kalau saya boleh bantu untuk Pak Adi, kira-kira apa nih tahap sekarang ini menurut pandangan dari Pak Adi, Bu Adel ini dengan tenangnya ini nih dia mesti duluin yang mana nih, mungkin bisa menjadi satu insight ya untuk dia ya. Apa dulu nih yang paling penting? Kalau memilih bertarung dengan kompetisi yang sudah ada, sama-sama seperti Gojek, Gokar, itu agak berat. Kita nggak bisa cost leadership karena mereka udah lama dan udah punya sistem yang lebih kuat. Itu lebih baik kolaps kalau menurut saya. Tapi kalau mau mengembangkan bisnis sendiri untuk teman-teman itu yang spesifik, ya misalnya frozen food. Frozen food itu kan bisa untuk catering, untuk restoran. Bahan bakunya maksudnya, bukan barang jadinya. Dengan membangun aplikasi khusus untuk itu. Oke, berarti jika ingin jadi masukannya adalah yuk bikin aplikasi gitu ya, atau bikin sistem ya yang sehingga bisa membantu. Nah, tadi kalau nggak salah Pak Roy sudah singgung-singgung tuh kalau bicara tentang aplikasi, kayaknya dia punya mainan cukup banyak tuh Pak ya. Ya, aplikasi. Jadi sebenarnya gini, startup sekarang dengan dibandingkan orang dulu kan manual ya. Dan lebih susah untuk mengontrol bisnis. Dengan adanya aplikasi itu memudahkan dari ujung perencanaan sampai dengan keuangannya itu udah jadi satu di dalam aplikasi. Jadi harus dikembangkan aplikasinya supaya ngontrolnya lebih gampang dan kapan harus nyetop. Jadi gini, ada 2 tahap dalam bisnis itu. Menentukan strategi yang sekarang saya sampaikan ini adalah harus jelas gitu. Sampai batas tertentu kita harus tahu apakah kita masih bisa cost leadership atau diferensiasi harus dilakukan, inovasi. Nah, yang kedua, ekspansi. Ekspansi lebih susah. Mau ekspansi horizontal atau ekspansi vertikal. Kayak tadi bahan baku sama barang jadinya kan beda. Itu vertikal ekspansi. Tapi jangan ekspansi dulu kalau memang kita belum punya core-nya. Core-nya apa? Aplikasi itu sebenarnya penting karena masalah pasar. Tapi tantangan di delivery ini adalah
investasi kendaraan dan sebagainya itu. Karena jaraknya kan makin jauh, nah itu harus berbeda peralatan dan sebagainya kan akan harus diinvestasi dulu. Tapi kalau kita punya aplikasi, kita bisa melakukan dengan kolaborasi dengan yang lain. Kalau driver sekarang semuanya pakai motor mereka sih, gitu Pak Adi. Betul. Hmm. Tapi kan yang membatasi diri adalah terbatasnya konsumen di daerah yang tertentu. Karena kita kalau mau ekspansi kan lebih susah untuk memakai sepeda motor kan nggak bisa. Apalagi makanan. Ya. Itu menyebabkan demand-nya mengecil. Nah, jadi kalau sudah sampai tahap itu, kita sudah harus berpikir mau strategi diferensiasi supaya berbeda dengan yang delivery yang umum, atau bagaimana? Oke, thank you untuk tambahannya. Jadi tadi sudah clear ya, sangat membantu banget aplikasi, betul. Memang aplikasi hari ini, apalagi kompetitor sudah pakai aplikasi dan memudahkan gitu ya. Mungkin ini menjadi satu challenge sendiri dan saya tahu juga ngerti bikin aplikasi cukup lumayan menantang ya. Nah makanya tadi Pak Roy sampaikan, yakin Bu mau menjalankan ini gitu kan. Kalau yakin, berani fight gitu, ya harus berinvestasi di aplikasi karena sudah terbukti dan akhirnya ini menjadi satu tanda tanya, pertanyaan kepada diri sendiri, apakah benar ini jalan yang mau ditempuh. Karena kalau enggak, sayang sekali ya, memang bisnis ini, waktu saya pilot project ngejalanin antar.id pada saat 2014 lalu, itu memang banyak banget yang mau untuk kita bantu gitu. Tetapi persoalannya memang karena ini hot banget, ini kategori bisnis yang wah ini luar biasa ya, diinginkan banyak dan memang langsung di sini nyetak duit. Maka dari itu Gojek sudah lihat jauh-jauh hari dan dia sudah menyelesaikan itu dengan cukup baik. Tapi pasti ada masih bagian-bagian yang dia belum bisa sentuh gitu, karena ada pertimbangan-pertimbangan secara bisnis wise ya. Nah, yang pasti kalau memang itu diyakini seperti tadi Pak Roy tantang gitu kan, maka Ibu harus mempersiapkan yang namanya aplikasi. Dan percayalah, bikin aplikasi ngejelimet. Bikin aplikasi cukup lumayan menyita banyak waktu, pikiran, dan uang. Ya. Oke. Thank you so much Pak Adi. Waktu sudah injury time. Dan thank you juga buat ibunya. Makasih ya, Pak Adi. thank you so much untuk waktu, dan ini saya akan minta pertama ke Bu Adel dulu. Bu Adel sebagai founder saat ini, saya minta kepada Bu Adel untuk menyampaikan sebenarnya apa sih yang Bu Adel itu harapkan. Bantuan seperti apa dari para community representatif di sini, dari Startup Adel, dan dari teman-teman audiens di sini. Tapi bantuan ini lebih tertuju kepada Startup Adel dan community representatif. Kalau tadi colek-colek untuk DM sudah dapat, nggak usah diminta lagi. Nah, sekarang yang lain apa kira-kira? Silakan Bu. Baik, Coach Edi, terima kasih. Ya sebenarnya saya sudah juga kemarin-kemarin itu mencoba untuk melakukan kasarnya ya presentasi lah gitu ya kepada brand yang lebih gede. Waktu itu saya coba, siapa tahu bisa collab dengan sesama produk anak negeri gitu ya. Saya presentasi sama JNE, tawarkan bagaimana jika kita juga bisa kolaborasi, misalkan karena driver dia juga jauh lebih banyak gitu ya. Ini ada market juga nih di sini, tapi ya alhamdulillah sama JNE-nya ditolak. Gitu, sama JNE-nya ditolak. Sempat teman menawarkan mau nggak presentasi lagi di di JNT, sempat ditanyakan kayak gitu. Saya waktu itu bilang ya nanti aja lah, saya bilang gitu ya waktu itu. Tapi
apakah memang ini harus ke depannya dilakukan, monggo di-suggest, nanti saya akan siapkan lagi ya memang apabila memang saya perlu melakukan itu juga lagi gitu. Terus, aplikasi sebenarnya udah 90%, tapi karena saya masih yang ini apa udah masih perlu ya aplikasi ya, karena semuanya pakai WA itu kelar gitu loh. Semua pakai kelar, tapi jika memang menurut, para panelis memang saat ini saya perlu lebih adaptif dan melihat bahwa ini, apa namanya, perlu dilakukan terutama untuk customer bisa lebih mudah gitu ya. Ya saya akan teruskan sampai kelar lah kurang lebihnya, karena memang saya hold akhirnya aplikasi ini. Yang kalau Coach ditanya saya butuhin apa, saya sebenarnya saya butuh partner. Saya butuh partner yang kurang lebihnya ngerti ini dan bisa jadi, teman brainstorming saya, sekiranya ada dari teman-teman yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang punya kenalan atau relasi yang bisa ngobrol gitu sama saya gitu ya, saya very very welcome gitu. Karena, memang jadi sendirian gitu, tim yang ada ini kan ngikutin gitu ya. Jadi saya perlu teman untuk brainstorm, do's and don't saya juga perlu dibantu sebenarnya gitu. Mentor juga saya perlu, banyak-banyak juga nggak apa-apa kasih kritik saran ke saya, silahkan banget gitu, karena pasti jauh-jauh lebih senior daripada saya gitu. Ini industri yang beda banget dengan, apa namanya, bisnis yang saya rintis di 2009 gitu, semuanya beda. Yang sama paling bootstrap-nya doang di awal-awal. Itunya aja yang Oke. sama, dua-duanya bootstrap, udah gitu. Oke, terima kasih Boleh untuk sedikit Pak Edi? boleh Pak. Tentang bisnis yang hold itu bagaimana? IO apa? IO ya? IO-nya IO-nya jalan Pak, udah balik lagi, selesai udah pandemi, sejak mulai masuk kita bisa lakukan virtual. Sebenarnya 2020 kita pandemi, 2021 saya udah nyangkul lagi sih Pak. Sebenarnya kan udah mulai ada hybrid event, virtual itu sebenarnya udah jalan lagi. Cuman yang itu udah saya handover, udah ada tim yang kerjakan. Jadi sebenarnya saya berharap bisa lebih ke sini energinya lebih banyak untuk ngelihat sampai mana ini tenang supaya bisa jawab Pak Roy tadi pertanyaannya, yakin nggak sih ini bisa growth gitu ya? Karena saya juga ya sebenarnya masih saya perlu explore gitu, cuman yang nggak ada teman untuk sama-sama fight di sini, intinya sih begitu. Agak beda kan kalau IO itu kan ngerintis sendirian itu fine-fine aja gitu. Kalau sekarang beda banget medannya dan momennya udah beda sekali. Ya. Gitu Pak Adi. Ya, syukurlah. Oke. Ya, terima kasih untuk semua teman-teman. Nah, sebelum kita udahkan acara Sarapadel ini, saya undang satu-satu dari community representatif untuk memberikan closing remark di acara Sarapadel ini. Jadi, menurut Dr. Peter, acara Sarapadel ini tuh gimana sih? Gitu. Silakan. 2 menit, 1 menit, 1 menit ya. 1 menit. Bro ya. Luar biasa ya. Artinya di sini juga saya melihat sebenarnya participants yang ada di sini pemain semua juga gitu. Cuman karena tidak menunjukkan kamera jadi mungkin tidak mau nampak. Jadi menurut saya Startup Huddle ini kayak pool ya, pool of expertise yang harusnya kita bisa utilize kembali gitu. Dan harapan saya mungkin sama dengan Pak Roy semoga dan Pak Adi, kapan kita bisa offline meeting? Jadi tidak ada pembagian waktu 5 menit gini ya Pak Roy ya. Itu saya takut nanti ada tutup mikrofon saya soalnya kalau online gitu. Terima kasih Bro Edi dan teman-teman. Oke, terima kasih. Nanti kita catat. Yang kedua adalah Pak Roy, silakan. Jadi saya ngelihat memang kalau marketnya Indonesia ini terlalu sayang kalau kita biarkan. Kita lihat James Gui itu bukan siapa-siapa di negeri Singapura dengan penduduk cuma 5,3 juta. Tetapi dia menjadi satu pembicara yang luar biasa di Indonesia dengan penduduk 300 juta.
So Indonesia sebenarnya kalau kita nggak jadi apa-apa di Indonesia, rugi di atas rugi. Jadi teman-temanku sekalian, kita ini sudah ada startup huddle, ada iCommunity yang saya bilang is more than nuclear dong. Nah, orang kaya, orang sukses itu jago kali tambah kurang dalam kalkulator suksesnya dia. Tapi yang sulit, mereka sulit kalau berbicara tentang bagi. Tapi bagi orang yang beriman ketika kita berbagi kebaikan, jutaan kebaikan itu akan kembali ke kita. So, jangan takut berbagi. Tidak ada ruginya. Lahir nggak bawa apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Apa yang mau kita sombongin dari hidup ini? So, kita sharing dengan harapan orang lain bisa sukses. Kenapa enggak? Saya rindu sekali Startup Huddle dan iCommunity bisa menjadi berkat bagi Indonesia dan bagi dunia. Salam Amin. sukses buat kita semua. Terima kasih Pak Roy, thank you so much untuk endorse-nya. Ya. Itu Juanda sudah tepuk tangan tuh, mukanya aja belum muncul. Oke, sekarang Pak Adi, silakan Pak Adi. Udah diborong semua lagi nih, jadi ngomong apa Enggak, sih? ini closing remark. Ya sebenarnya visi dan misinya sangat sesuai dengan apa yang dengan usia saya yang sudah pensiun, yang kepala juga penuh ya dengan begitu banyak pengalaman, itu yang harus bisa di-share kemana lagi kalau bukan ke startup ini, UKM yang harusnya menjadi perusahaan-perusahaan besar suatu saatnya, mudah-mudahan amin ya. Jadi dengan senang hati dan luar biasa acara ini akan terus berjalan bahkan berkembang kemudian. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Adi. Oke, thank you so much untuk teman-teman semua. Thank you untuk Bro Juanda yang sudah selalu hadir dimanapun ada, ya, walaupun di depan dan di belakang. Tapi itu luar biasa. You are the best. Dan untuk partner saya, Bro Ans, thank you so much sudah bantu di belakang layar gitu ya, kita saling support. Dan semoga tadi kata Pak Roy, berkahnya itu diberikan oleh Tuhan kepada kita atas apa yang sedang kita lakukan saat ini. Dan terima kasih untuk Bro Ruby yang juga sudah berpartisipasi untuk memberikan insight, ya, thank you banget. Dan juga kepada semua teman, Pak Pur, Bang Yan, dan beberapa yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dan singkat cerita, Startup Huddle akan ada bulan depan lagi, dan saya berharap teman-teman semua yang mempunyai adik atau anak didik bisa didorong untuk ikut jadi presenter di tempat ini, dan saya dan Bro Hans akan senang untuk membantu agar supaya bisa tampil di Startup Huddle Jakarta, berkolaborasi dengan iCommunity ataupun di @Amerika. Oke, yuk kita foto-foto. Ini semua mesti ditampilkan yang ada di sini yang kelihatan sama saya ini. Nah, ini coba nih kita lihat lagi siapa. Bro An, silakan. Boleh bantu-bantu memfoto. Oke. Siap, 1, 2, 3. Yang kedua lagi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you so much. Thank you Bapak Ibu.